Ya, tadi tuh udah sholat maghrib ya. Kan gue mau tanya nih sama Edo, sama teman-teman Panorama nih. Kenapa kalian pada dukung Pramono Anung dengan Rano Karno? Kan ada tuh yang lain tuh, RK tuh, dengan Pak Dharma. Kalau Jakarta bukan? Jakarta mau urusan beda tuh. Kan kalau bicara Jakarta ya harus tinggal di Jakarta, dia akan tahu masalahnya. dia kan udah mempelajari Jakarta. Kata siapa? Kata dia. Kata dia kan. Kita bicara warga. Oke. Gimana, Dok? Ya gue satu ini aja lah, satu omongan aja. Udah kelihatan ya, bukan ngomongin jelek orang sebelah sih, bukan. Ya intinya dari kinerja sebelumnya yang pernah terjadi di Jawa Barat, gue udah gak demen gitu aja. Ya intinya kita emang udah dari dulu solid sama temen-temen nih untuk satu hati. Kalau satu bilang ini, semua akan ikut. Jadi intinya Panorama ingin supaya Pramono dan Rano ini naik. Itu aja, titik. Gitu. Tapi alasannya belum jelas, Hah? Selain karena nggak mau yang orang ono, nggak mau yang orang itu, alasannya belum jelas tadi tuh. Ya alasannya satu. Apa? Pengen dia menang. Kenapa? Ya karena dia harus menang. Kenapa? Misalnya visinya, terus kemudian orangnya ganteng atau jujur atau gimana gitu loh. Kita lihat sekelilingnya dia, sekelilingnya dari Mas Pram sama Rano ini. Ini adalah orang-orang yang pernah sukses membangun Jakarta. Iya. Belum. Sudah. Ahok sudah terbukti. Pram belum. Iya, artinya di samping kiri kanannya itu sudah ada orang yang pernah berbuat untuk Jakarta. Dan itu yang menjadi patokan buat Panorama ke depannya, supaya bagaimana Jakarta itu akan lebih ditata lagi. Karena kebijakan yang lama yang kemarin mungkin pernah dihilangkan di era sebelum ini, itu dihilangkan, ingin dikembalikan lagi gitu. Termasuk juga rencana-rencana yang apa yang terjadi di Kampung Tugu ini sendiri, yang awalnya emang pengen kita hentikan bagaimana pengoperasian kontainer di tahun 2016, ternyata itu mentah. Karena apa? Karena tergantinya gubernur. Nah sekarang kalau misalnya Pramono naik, otomatis itu akan kita angkat lagi, kita minta lagi. Termasuk Pergub dulu, peraturan gubernur di tahun 71 zaman Ali Sadikin, Kampung Tugu ini kan dijadikan cagar budaya. 500 meter radius dari Kampung Tugu itu tidak ada namanya kegiatan bisnis. Sekarang 2 meter udah ada? Sekarang 2 meter. Ya kan, nyebrang kaki aja udah nyampe kontainer. Nah ini yang kita nggak pengen, supaya ini akan kita angkat lagi, pengen minta lagi supaya gubernur yang baru sekarang Pramono ini, untuk supaya bisa. Jadi teman-teman tuh sangat percaya Pramono. Gue yakin lah, artinya ya dari antara teman-teman sendiri semua di sini juga, kita juga boleh katakan bukan orang sembarangan gitu kan. Jadi kita pengen supaya apa yang terjadi nanti di pilkada nanti ini, kita mati-matian harus memenangkan Pramono Rano. Oke. Bang Rido, kalau Bang Rido sama nggak? Ya lebih tepatnya Jakarta Utara itu kota pesisir. Kota pesisir itu berarti banyak potensi yang kemudian dimiliki oleh warga-warga pendatang yang semuanya kemudian mendukung gubernur yang bisa merombak Jakarta. Kan tadi sudah dikatakan Bang Edo, sudah ada gubernur dari PDIP ini yang betul-betul merombak Jakarta secara total dan baik gitu. Artinya ke depan pasti yang dari PDIP juga ini akan minimal menyamakan kinerjanya Ahok, syukur-syukur lebih baik daripada Ahok. Terbukti dari visi misi yang disampaikan nggak neko-neko tuh, nggak kemudian membuat Jakarta seperti Abu Dhabi lah, Jakarta seperti apalah, tapi dengan Jakarta tertata lebih baik, dikembalikan lagi fungsi-fungsinya, dikembalikan kota Jakarta khususnya utara menjadi kota yang modern. Ini akan menjadi semangat warga Jakarta Utara memilih Pram dan Bang Rano. Itu Kang. Oke. Gitu ya. Rumah Indah? Apaan?
Alasannya sama? Apa? Sama. Sama. Pasti Panorama itu kan independen ya, di luar ranah partai. Poin kalau selain prestasinya di mata aku, kan pernah menjabat sana. Prestasinya apa bang? Saya mau tanya. Ciamplas, teras Ciamplas. Nah, belangsak gitu mah. Belangsak. Udah itu saja dah. Jadi kalau Mas Pram sama Mas Rano ini menjabat, otomatis kan sebuah kertas putih ya. Sebuah kertas putih yang memang dia visi misinya sama seperti Ahok. Itu saja. Satu poin bahwa saya Panorama independen di luar ranah partai. Topi lu gini dikit gak kelihatan bang. Iya. Peringatan. Wah, bahaya. Peringatan bahaya. Nanti kita expose kayak gitu loh. Jadi poin yaitu tadi Panorama di luar ranah partai independen, tapi pelapisan suara bagaimana Panorama untuk Mas Pram sama Mas Rano satu putaran. Oke. Ya, itu tadi kesimpulannya silakan diambil sendiri ya. Kenapa teman-teman Panorama itu bulat tekad untuk memilih Pramono Anung? Apa? Ada satu yang menarik dari visi misinya. Apa tuh? Dan programnya Mas Pramono Rano itu satu yang digebiar-gebiarkan yaitu terkait sertifikasi. Nah, ini yang menarik karena sampai di tingkat kelurahan. Sertifikasi apa bang? Sertifikasi di bidang pekerjaan peningkatan skill. Nah, ini yang tidak kami lihat dari kelompok buruh gitu ya. Itu dilakukan oleh menjadi ikon program utama para kandidat yang lain di DKI. Nah, ini yang termasuk tukang bangunan di rumah-rumah gitu ya? Ya, mestinya itu kan sekarang sudah global ya. Tenaga kerja jangankan tukang sapu aja dari luar negeri udah impor kita. Gitu kan. Ini kita sertifikasi semua. Nah, iya ini yang kita harapkan memang terrealisasi. Jadi dari programnya saja udah kelihatan gitu kan. Mudah-mudahan kita bisa Panorama dengan dipimpin Pak Edo, yang lain pun bisa menjaga ini konsisten dari programnya ke depan, mengawal program sertifikasi ini. Mungkin itu. Oke. Ya, itu ya alasan teman-teman Panorama memilih Pram dan Rano. Kita tutup nih sesi ini, nanti sesi berikutnya. Saya ada tambahan. Oh, tambahan apa nih? Biar tahu nih Pram Sidul, utara ini beda sekali Pak. Bedanya kenapa? Ini miniaturnya Indonesia Pak. Di sini semua suku ada Pak. Bukan satu-satu aja orang Jawa, orang ini ada semua. Orang Papua pun ada di sini. Di Bandung juga ada di Bandung. Di Bandung orang Bandung banyak juga di sini. Enggak, maksudnya di Bandung juga sama. Oh, sama gitu. Sama. Tapi ini lebih kompleks. miniaturnya kompleksnya di sini. Oh. Ini yang harus dipahami sama calon-calon gubernur nanti. Yang jelas saya percayakan sama Pram sama Sidul, apalagi Sidul ini tahu benar kota Jakarta Utara ini, Seluk-Beluk Jakarta. Yang khususnya Priuk lah. Wataknya Priuk seperti apa? Itu yang harus diperhatikan. Jangan sampai kita yang di utara tidak diutarakan gitu. Oke. Ini berbahaya. Benar-benar tuh, bagus tuh. Iya, nggak yang diutarakan, utara tidak Pak. diutarakan. Kita capek-capek bicara di forum di segala macam sampai sekarang ngomong doang, Pak. Ombo. Kata orang-orang Betawi sini kata. Ada juga yang di Marunda. Kesian tuh, Pak. Tradisi orang Marunda bukan tersingkir lagi Pak, bukan tersingkir, tapi orang itu sudah terbuang ke laut Pak. Dia Pak. Itu di sesi berikutnya tuh. Oke. Berikutnya. Terima kasih. Itu nanti kita jadi emosi soalnya. Emang kita harus begitu. Ini kita stop dulu di sini. Ini sesi berikutnya nih kita kasih tahu sama Pram sama Rano yang terjadi di Jakarta Utara tuh kayak gini loh. Kayak gini karena teman-teman ini bisa menceritakan, karena tadi diklaim pertama itu bahwa kami atau kita di sini tahu persis tentang Jakarta Utara, makanya kami menyebut bisa representasi atau representatif dari Jakarta Utara. Nah, nanti di sesi ketiganya kita kasih tahu nih yang harus dikerjakan oleh Pram Rano. Poinnya ini gitu ya. Oke. Nanti sesi berikutnya. Ya.